Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini bersama-sama bawa hati, bawa syukur, bawa penyembahan yang terbaik. Pastikan setiap kita hari ini ambil posisi yang terbaik dan siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama, saudaraku, kita sehati berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, kasih setiamu Tuhan, pemeliharaanmu atas hidup kami. Bahkan semua berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah bisa kami hitung, yang tidak pernah bisa kami ukur, memelihara kehidupan kami. Malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami membangun mezbah kami menghampiri Engkau, kami menjumpai Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Mari lawatan-Mu boleh menjamah setiap kami, melawat kami, bahkan memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang kami rindukan, satu-satunya pribadi yang kami nanti-nantikan. Haleluya, amin. Dalam kemuliaan
Yang ku nampak hanya kamu, ya
buatku merdeka, buatku merdeka, buatku terbebas. Hadirat-Mu Tuhan, beri kemenangan, beri pengampunan, beri kesembuhan. Ya kami terima Tuhan, kami terima kuasa hadirat-Mu, kami terima. Oh, 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 ku bebas. Oh, oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sama-sama nyanyikan ini Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini kami boleh ada kembali untuk beribadah. Kami percaya karena semuanya juga anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, kuasai bibir dan pikiran kami, sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat beribadah kembali melalui lamongan blessing pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita hidup berkemenangan. Sudah barang tentu bahwa kemenangan itu tidak hanya kita berbicara tentang rohani, juga jasmani. Setiap orang pasti mendambakan, merindukan, menginginkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari selalu hidup di dalam berkemenangan. Dan perlu diketahui untuk mencari kedamaian dalam kehidupan kita, untuk memperoleh sesuatu supaya kita hidup di dalam berkemenangan, maka kita harus kembali kita kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya hidup kita selalu diberkati. Dalam hidup kita ini walaupun banyak pergumulan, persoalan, banyak kegiatan, tetapi kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini firman Tuhan hanya satu ayat saja yang kita renungkan. Kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita,
di mana kita dituntut untuk memelihara harta yang indah yang ada di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Artinya firman, ya. Jadi firman yang ada di dalam kehidupan kita, firman yang sudah kita terima daripada Tuhan, ya, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita mengamalkan, kita pelihara, ya, supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita selalu berkemenangan. Di dalam rumah tangga, ya, perlu juga kita berkemenangan. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dalam bulan ini gereja kita masih punya misi, yaitu 9 buah roh, yaitu damai sejahtera. Ini ada hubungannya. Bagaimana supaya kita bisa damai sejahtera? Maka langkah yang pertama kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita supaya bisa bergaul intim dengan Tuhan? Kita kembali belajar kebenaran firman. Kita berdoa. Ya. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita ini baik jasmani, baik rohani, supaya kita dipelihara. Ya. Contoh di dalam Alkitab sudah nyata. Saya juga senang untuk membicarakan setiap hari kalau saya menghafalkan, kalau kita merenungkan, ya, di mana Abraham adalah bapak segala bangsa. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah Abraham adalah bapak segala bangsa? Karena mereka adalah taat. Saat mereka di Ur Kasdim disuruh keluar oleh Tuhan, mereka nurut. Ya. Mereka taat. Padahal tidak tahu, ya, tempat tinggal yang akan disinggahi itu di mana, enggak tahu. Tetapi karena Tuhan memerintahkan kepada Abraham, mereka taat. Mereka juga keluar dari Ur Kasdim. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, Abraham selalu diberkati. Ya. Jadi ini adalah contoh yang ada di dalam Alkitab. Kita juga patut untuk meniru, ya, meneladani. Karena apa? Apa yang diperbuat oleh Abraham ini bisa dirasakan oleh anak cucunya. Demikian pula juga kita sebagai orang tua dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, tidak hanya kita sendiri yang bisa menikmati, tapi keluarga kita, anak cucu kita juga bisa menikmati. Berkat-berkat itu selalu turun. Ya. Dan dengan kita menabur, maka taburan kita akan membuahkan hasil kepada kita. Banyaknya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, ya, mereka banyak yang gagal. Ya, karena apa? Karena mereka benar-benar belum bisa melakukan firman, tidak bisa meneladani tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kehidupan mereka 2000 tahun yang lalu sama seperti kita. Nah, kita di era perjanjian baru ini, kita harus juga mempersenjatai dengan firman-Nya. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa bahwa dalam kehidupan kita juga boleh menjadi berkat bagi siapapun. Ya. Jadi kalau kita berbicara berkat, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita pun juga harus bisa menjadi berkat kepada orang lain. Berkat itu tidak hanya di gereja, tetapi di luar gereja. Tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk orang lain pun kita juga harus bisa menjadi berkat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi dalam kehidupan kita ini, ya, kita tidak mau tahu dengan saudara kita yang lain. Kita tidak bisa memberkati. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagaimana firman itu bisa berkembang? Bagaimana Injil itu bisa diberitakan? Ya. Tuhan Yesus, ya, mati di kayu salib, rela mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Keselamatan ini diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang percaya. Ya. Karena ciptaannya adalah orang yang berdosa, sehingga rela mati di kayu salib. Ya. Kita yang sudah ditebus, ya, kita juga boleh menerima karunia ilahi. Untuk itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Berkat tidak hanya berbicara tentang keuangan atau makanan, tapi juga perilaku kita, sifat kita, karakter kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita pailit. Ya, kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah membantu. Dan sudah barang tentu, ya, Tuhan tidak melihat nominal, tetapi melihat hati. Bagaimana ketaatan kita, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kalau kita bisa meneladani firman Tuhan, maka hidup kita selalu dalam berkemenangan. Baik di dalam keluarga,
di dalam kesehatan, di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, kita selalu berkemenangan. Dan ini semuanya juga membutuhkan satu komitmen, yaitu kita tetap intim, menjaga intim dengan Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini keluar dari rel sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjemaat yang baik, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini kita cemari harta yang indah yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, firman. Jangan sampai kita cemari dengan hal-hal yang bersifat dunia. Artinya kita harus kudus, karena Tuhan juga pernah berbicara kepada kita, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi tanpa kekudusan pun kita juga tidak bisa datang kepada Tuhan. Tanpa kesucian kita tidak bisa menerima damai sejahtera. Damai kalau boleh saya artikan, kita damai dengan saudara kita, damai dengan teman-teman sepelayanan, damai dengan pekerjaan kita, damai dengan anak istri cucu kita, itu damai. Sejahtera berbicara tentang ekonomi. Kalau kita sejahtera berarti kita juga bisa merasakan ekonomi kita berjalan dengan baik. Jadi kalau kita sudah diberkati baik secara jasmani rohani, maka tugas kita juga meneruskan berkat itu kepada orang lain. Jangan sampai berkat itu kita nikmati sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bisa membuktikan walaupun saya tidak hidup berkelimpahan, saya boleh saya katakan baru taat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang dulu saya diberkati yang sangat luar biasa, saya belum taat untuk memberikan persembahan atau persepuluhan. Tetapi di saat-saat sekarang ini, walaupun berkat itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari, tapi saya bisa memberikan berkat kepada Tuhan. Saya bisa mengembalikan kepada hak Tuhan. Saya merasakan damai. Karena apa? Saya bisa memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Rasa damai itu ada. Walaupun Tuhan tidak menurunkan berkat seperti dulu yang berlimpah-limpah, tapi saya merasa damai. Saya sudah komitmen dengan istri saya supaya kita ada kedamaian, kesuksesan, dan itu pun bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Kita harus taat. Ini satu komitmen dengan istri saya. Walaupun belum ada 1 tahun, tetapi saya sudah bisa merasakan ketenangan. Ada kepuasan tersendiri bahwa hak Tuhan sudah tak berikan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Ini juga suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Abraham. Jadi saya meniru. Saya tidak hanya mengkhotbahkan, menceritakan, tapi saya ikut meneladani, saya ikut mempraktekkan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita ada kedamaian, ada kesejahteraan, maka kita harus melakukan seperti apa yang Alkitab katakan kepada kita. Kita menabur, kita memberkati orang-orang yang perlu kita berkati, dan tidak hanya orang-orang yang ada di gereja, tetapi di luar gereja. Supaya apa? Supaya kehidupan kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Jadi secara kedamaian dalam hati saya sudah memiliki Bapak Ibu Saudara. Walaupun belum ada 1 tahun. Saya bersyukur karena perusahaan yang saya kelola di Sidoarjo ini juga berjalan lagi. Jadi di situ saya merasakan sukacita. Saya tetap menjaga. Jangan sampai berkat itu tidak bisa saya manfaatkan. Tuhan tidak melihat nominal besar kecilan, tapi ketaatan. Ketaatan itulah yang perlu kita tumbuh kembangkan kepada anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini pentingnya kita bergaul lebih dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan itu mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan menjawab doa-doa kita. Jangan sampai kita mencemari firman yang sudah ada di dalam hati kita, kita cemari dengan perkataan mulut kita, dengan tingkah laku kita. Karena juga banyak anak-anak Tuhan yang sudah pelayanan jatuh bangun. Karena apa? Tidak bisa memelihara harta yang indah, firman yang ada dalam hidup
di dalam diri kita tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita pelihara. Akhirnya apa? Kita jatuh. Jatuhnya bermacam-macam karena percintaan meninggalkan iman, karena jabatan meninggalkan iman. Ya. Jangan sampai bahwa iman kita itu kita tukar dengan percintaan. Ingat, seluruh manusia di dunia ini mencari keselamatan, mencari kesuksesan, mencari kedamaian. Ya. Tetapi kita sudah tahu jalannya. Ya. Kita yang sudah menemukan jalan dan kebenaran. Tetapi kalau kita langsung kita tinggalkan, ya, mungkin demi sesuap nasi atau demi percintaan, ya, kita akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. Ya. Karena setiap manusia hidup ditentukan kita masuk surga atau neraka. Pilihan ada di dalam tangan kita. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka kita kembali kepada konteks kita kembali kepada firman Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita juga punya misi. Misi kita adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya, yang belum menerima Injil. Mungkin banyak hamba Tuhan, ya, sampai mereka mati di kayu salib, ya, banyak yang diborgol dan sebagainya, dibunuh dan sebagainya, semuanya juga memberitakan firman Tuhan. Ya, kita jangan takut. Karena kematian setiap orang itu pasti terjadi, tapi biarlah kematian di dalam tangan Tuhan. Biarlah kematian ini boleh menjadi berkat bagi kita, ada upah. Seperti Yesus mati di kayu salib, ada upahnya, dia adalah kerajaan surga yang mereka tempati. Dan kita sebagai anak-anaknya juga menerima kerajaan surga apabila kita nurut, kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita menjaga integritas kita sebagai seorang Kristen. Dengan teman pelayan, jangan sampai kita saling menyikut, tetapi kita harus saling mengampuni, saling mengasihi, saling menguatkan. Jadi kita harus juga ramah. Supaya apa? Supaya pelayanan kita itu juga berhasil. Jangan sampai kita juga bisa menjadi batu sandungan. Akhirnya apa? Kepahitan boleh terjadi. Kepahitan bisa dirasakan orang lain kalau kita tidak bisa menempatkan diri. Terluka memang wajar Bapak Ibu Saudara. Terluka itu sudah hal biasa karena namanya manusia. Tetapi kalau menyimpan luka itu yang berbahaya. Kalau kita menyimpan luka, maka yang terjadi adalah akar kepahitan. Kalau sudah kita memiliki akar kepahitan, disitulah iblis merampas, membunuh dan membinasakan, mencuri dan membinasakan. Ini yang sangat mengerikan. Nah, supaya kita hidup tetap di dalam berkemenangan, kita harus intim, kita harus bergaul karib dengan Tuhan dimanapun, baik secara pribadi, secara grup, secara ibadah, baik di gereja maupun di rumah, dimanapun kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa berdoa. Jangan membatasi ruang gerak ibadah kita. Karena apa? Banyak anak Tuhan yang terlena. Kalau sudah dalam zona aman, seakan-akan kita tidak butuh Tuhan. Ke gereja bila perlu. Tetapi kalau sudah menghadapi satu pergumulan, dan pergumulan itu tidak bisa kita selesaikan, baru kita sadar kita harus mencari Tuhan. Jangan sampai terlambat. Sekali lagi, jangan sampai kita terlambat untuk datang kepada Tuhan. Sebelum hal itu terjadi, kita harus datang lebih dulu kepada Tuhan. Karena saya juga pernah merasakan Bapak Ibu Saudara, saya terlambat datang kepada Tuhan. Saya menyia-nyiakan waktu yang ada saat itu. Saya tidak pernah melayani, di gereja pun bolong-bolong, saya mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Saya kira saat itu dengan harta yang saya miliki, saya bisa damai. Ternyata kebalikannya. Karena saya tidak bisa menguasai harta itu, bukan damai. Tetapi porak-poranda dalam keluarga saya, itu yang saya alami. Ini contoh yang pernah saya alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai mengalami seperti apa yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Tapi mari dalam kesempatan ini kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar di mata Tuhan? Jangan sampai kita menyenangkan manusia.
Jangan sampai kita menyalahkan hamba-hamba Tuhan, tetapi hanya satu yang harus kita senangkan, yaitu Tuhan. Karena merekalah sang penjunan kita. Mereka yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita pegang firman itu. Jadi melalui kehidupan kita, kita juga harus bisa memancarkan sinar yang terang, sinar yang baik. Jangan kebalikan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangankan kita bersalam dan menyapa saja tidak mau, buang muka. Ini sayang sekali. Dan ini banyak dijalani oleh anak-anak Tuhan. Padahal setiap minggu sudah bergereja. Mungkin di rumah juga membaca Alkitab, firman Tuhan. Tetapi faktanya mereka masih belum bisa melakukan kebenaran firman. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara ya. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi marilah dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera, kita hidup di dalam berkemenangan, kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kembali kepada firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya. Di samping itu dalam hidup kita, kita juga harus berani mengambil kesimpulan. Apapun yang terjadi, kita juga harus panggul salib. Biarpun sakitnya bagaimanapun. Kita harus berani panggul salib. Karena upah adalah di dalam surga. Bapak Ibu, Saudara, inilah renungan yang singkat pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif untuk beribadah, bergereja. Supaya apa? Di dalam kehidupan kita nyata bahwa damai sejahtera itu bisa kita miliki dan juga bisa dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain. Kuncinya hanya satu, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan dengan cara kita berdoa, kita memuji, memuliakan namanya, lebih-lebih kita belajar firman-Nya. Karena firman ini yang membuat bukan manusia, tetapi Tuhan yang berbicara. Diberikan kepada kita sebagai orang yang diciptakan segambar dengan Dia. Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan ini banyak kehidupan kita ini mengalami kepahitan, pergumulan, sakit penyakit. Biarlah semuanya mengalir. Kita tidak bisa menolak. Karena apa? Kita masih hidup di dunia. Jadi yang penting adalah kita menguatkan. Kita minta kekuatan supaya kita kuat dalam menjalani roda kehidupan kita. Entah ini kita sedang sakit, entah kita dalam rumah tangga, di dalam perekonomian. Kita minta kekuatan. Kita jangan pergi kepada orang lain. Karena apa? Kita punya penolong yang sejati, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong yang setia. Kita minta kekuatan. Jangan sampai pudar karena kita menderita sakit yang berkepanjangan. Akhirnya kita tidak mau berdoa. Saya selama 5 tahun, beberapa tahun yang lalu, saya sakit 5 tahun, saya tetap berdoa. Dijawab, gak dijawab, saya berdoa. Tapi nyatanya Tuhan juga menjawab. Walaupun dari tahun ke-1 sampai ke-5 baru sembuh. Faktanya saya dijawab. Butuh proses. Dan selama kita mengalami proses itu, memang butuh kekuatan. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, dan kita mengamini firman-Nya, maka dalam kehidupan kita punya kekuatan. Damai itu ada. Sejahtera itu bisa kita rasakan. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan firman Tuhan pada malam hari ini hanya satu ayat saja. Semoga firman ini mendapat kekuatan kepada kita. Dan kita bisa lebih beribadah kembali, lebih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, sungguh mengucap syukur pada malam hari ini di dalam kami beribadah untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sangat pendek ini boleh kami rasakan, boleh kami terima, dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu ya Bapa, bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari selalu ada bersama Engkau, sehingga damai sejahtera boleh kami rasakan baik di dalam keluarga kami maupun kami bergereja. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap kita diberkati firman Tuhan malam hari ini, sepakat bilang amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini bersama-sama. Satu kali lagi mari datang pada Tuhan. Nyatakan, deklarasikan bersama-sama bahwa sampai selama-lamanya hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampaikan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa, nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.